Parit Baru Podcast, here we go. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi kita di Parit Baru Podcast dan hari ini spesial sekali. Orang yang berada di balik layar Parit Baru Podcast hari ini mau mendampingi saya teman-teman. Nah pasti udah nampak di layar kan. Nah jadi hari ini saya bersama Kepala Desa Parit Baru, Bapak Musa SHI. Apa kabar Pak Musa? Alhamdulillah. Tapi hari ini kita tidak cuma berdua Pak Musa ya. Nah, hari ini kita ada tamu lagi Pak Musa ya. Jadi tamu kita nih lumayan jauh ya Pak Musa ya. Lumayan jauh, mau mampir ke Desa Parit Baru dan mau sharing-sharing ilmu lah seperti itu teman-teman. Nah jadi tamu kita hari ini adalah Bapak Sukarman, Kepala Desa Pal dari Kabupaten Melawi. Betul ya Pak ya? Betul. Dan Bapak boleh diperkenalkan Pak dengan siapa Pak sekarang datangnya Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sukarman, Kepala Desa Pal, Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi. Didampingi oleh Direktur BUMDes saya, Direktur BUMDes, Bapak Dangkestuji Eshut. Dangkestuji Eshut. Eshut, sarjana Kehutanan. Oh iya, Bapak sarjana kehutanan. Baik, berarti dengan Pak Dankes dan Pak Sukarman ya Pak ya. Alhamdulillah kemarin sampai sini jam berapa Pak? Alhamdulillah sesuai rencana saya berangkat jam 6.20 dari Nangapino sampai di Kota Pontianak kira-kira jam 3:30 sore. Oh. Itu pun sudah berhenti 2 kali di jalan Pak. 2 kali di jalan, berhenti, sholat zuhur, terus makan, jalan lagi 3:30. Alhamdulillah sudah sampai Pontianak. Tapi sampai, enggak nyasar kan Pak ini Pak? Enggak, alhamdulillah. Gimana nih Pak kesannya pertama kali datang ke Desa Parit Baru nih Pak? Pertama-tama saya menyampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Musa SHI, Kepala Desa Parit Baru Kabupaten Kuburaya yang telah menerima saya dan rombongan dalam rangka silaturahmi. Silaturahmi saya ini dalam rangka belajar sama beliau. Belajar sama ya, beliau. Jadi Pak Musa ini guru sekali. Saya dengar di desa Pak Musa ini ya dari tenaga ahli pendamping Kabupaten Melawi, iya. Bapak Joni. Kebetulan ya di desa saya ini tahun ini sedang dibangun TPS 3R. Oh, tempat pengolahan sampah. Ya, tempat pengolahan sampah. Saya awam seperti apa barang itu. Menurut Pak Joni, tenaga ahli pendamping kabupaten itu, oh nanti saya ajak Bapak ketemu Kepala Desa Parit Baru. Di sana sudah beroperasi 1 TPS 3R. Iya, ya kan? Iya. Sama dengan yang punya Bapak sedang dibikin ini. Oh, gitu. Oke. Jadi itu ya Pak ya, yang membuat Bapak datang kemari kan, belajar dengan Pak Musa. Berarti guru Pak Musa ini Pak Musa. Jadi Pak Musa ini sekarang udah jadi guru desa atau gimana nih Pak? Nah sebenarnya kan kita ini kan saya udah bilang dengan Pak Sukarman tadi, sebenarnya kita Parit Baru ini juga dalam proses belajar. Proses belajar. Masih muda kita nih Pak Musa ya. Masih belajar dan kalau kita nih umur desa kita Pak, kalau SD itu belum tamat. Artinya baru 11 tahun. 11 tahun. Dan masih banyak yang perlu kita pelajari. Nah, kalaulah seandainya kawan-kawan ingin mengatakan Parit Baru itu tempat studi tiru, ya alhamdulillah. Tapi kami masih juga dalam proses belajar. Artinya kita ini sharing lah ya, sharing bagaimana cara mengelola desa. Yang mengelola desa itu kan banyak, ada yang BUMDesnya yang kita kelola, ada hal-hal yang bidang pemerintahan dan sebagainya. Nah, pada saat ini misalnya Pak Sukarman lagi sedang studi tiru ya. Studi tiru. Bukan studi banding. Studi tiru. Artinya Pak Sukarman ini apa yang bisa ditiru di Parit Baru ya ditiru. Tapi bukan membanding-bandingkan. Iya benar. Jadi harus studi tiru nih. Supaya apa? Supaya apa yang bisa didapat di Parit Baru ini bisa diterapkan di desa Kabupaten Melawi tersebut. Nah, saya bersyukur desa kami pun walau desa baru menjadikan tempat teman-teman yang lain, walaupun kami ini pada posisi saat ini juga belajar Pak. Jadi jangan Bapak mengatakan bahwa kami dengan kata pembawa acara adik kami ini guru, bukan. Kita sama-sama murid yang sama-sama belajar. Tukar ilmu. Tukar ilmu artinya. Nah
kebetulan saja TPS 3R ini lebih dahulu hadir di Desa Parit Baru ini pada tahun 2020 Pak. Pada tahun 2020 artinya nanti Bapak bisa lihat secara langsung nanti bagaimana cara kerjanya. Ini bukan seperti TPS, tapi TPS 3R ini adalah tempat pengelolaan sampah, yang mana sampah itu dikelola yang setiap harinya mereka dapat dikelola, yang tidak bisa mereka kelola itu diambil oleh PUPR. Dalam hal itu dinas kebersihan daripada PUPR itu sendiri. Nah seperti itu yang terkait TPS 3R itu. Nanti jadi mekanisme Bapak belajar bagaimana caranya, nanti ada pengurusnya yang bisa mampu menjelaskan apa-apa saja keuntungan ketika TPS 3R ini berjalan yang ada di Desa Parit Baru itu sendiri. Begitu. Jadi dari Abang Dirut kita nih kesannya gimana Bang pertama datang ke Desa Parit Baru Bang? Sebelum kita nanti bahas tentang pengelolaan sampah lagi nih Bang. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Desa Parit Baru, dalam hal ini Pak Kades Musa SHI yang telah menerima kunjungan silaturahim kami. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kades, karena memang di desa kita ini sedang dibangun tempat pengelolaan sampah TPS 3R. Tentu dalam hal ini supaya dalam pengelolaan sampah itu nanti tentu desa kami kepingin belajar Pak. Belajar dalam arti secara teknis juga kami perlu tahu, ya kan, kemudian dengan kapasitas TPS 3R-nya harus kami sesuaikan dengan jumlah karyawan yang ada di situ, sistem pemungutan sampahnya di rumah-rumah warga itu seperti apa, pemilahan sampahnya, baik sampah organik, anorganik, kemudian output dari TPS 3R ini nantinya seperti apa, apakah pupuk padat, pupuk cair, kemudian pemasaran itu sendiri dari hasil pengelolaan sampah. Itu yang ingin kami ketahui melalui BUMDes, karena memang dari Pak Kades Apal, Pak Sukarman ini menyerahkan sepenuhnya pengelolaan TPS 3R ini, maunya beliau dikelola oleh BUMDes. Makanya saya hadir mendampingi beliau itu Pak. Iya, siap. Sambil belajar juga yang pasti dengan pemerintah Desa Parit Baru. Berarti begitu Pak ya. Ya. Jadi memang di sini karena ada satu program tadi Pak Sukarman mau bangun TPS 3R itu tentang pengolahan sampah, makanya dari tenaga ahli tadi mengatakan Desa Parit Baru bisa dicontoh nih untuk belajar gitu ya Pak ya. Jadi datang kemari saling ilmu dan terkait dengan TPS 3R nih Pak Musa. Kira-kira ini Pak Musa dari program itu tuh Pak Musa, apa-apa aja sih yang desa kita udah hasilkan tuh Pak Musa? Mungkin bisa nanti di teman-teman dari PAL juga meniru seperti itu. Jadi gini, TPS 3R itu kan di tahun 2020 itu masih dibina oleh PUPR. Masih kok waktu Covid iya, saya. Masih waktu Covid itu masih dibina oleh PUPR, dari segi operasional apa sebagai dibantu oleh PUPR. Tetapi di tahun 2021 itu sudah dilepas. Masuk ke unit BUMDes. Masih unit BUMDes. Nah, apa-apa saja yang misalnya yang dihasilkan oleh pihak TPS 3R dalam 1 tahun belakang ini, ya pertama kita bukan mengajak profitnya untuk BUMDes itu sendiri, tetapi bagaimana ini bisa menyerap tenaga kerja. Itu dulu. Itu benar-benar. Itu dulu yang harus kita tanamkan di TPS 3R itu. Artinya di sana itu ada 7 orang yang jadi tenaga kerja yang sampai saat ini bertahan, dan semuanya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu. Nah, dari situ mereka banyak penghasilan, selain daripada mereka pungut sampah yang satu rumahnya 20.000, juga mereka bisa jual pupuk dari hasil pengelolaan. Ada hasil pupuknya Pak Musa. Jadi kan itu kan dikelola. TPSR mengelola sampah. Mengolah sampah. Nah, hasil sampah outputnya itu dijadikan pupuk
pupuk itu dijual. dijual lagi. Nah, selain itu juga yang namanya sampah kan ada plastik. Iya, benar. Nah, plastik juga punya nilai jual. Ada kertas Iya. punya nilai jual. Jadi apa saja yang menjadi punya nilai jual itu mereka pilih, mereka saring untuk dijadikan untuk dijual lagi. Tetapi yang tidak bisa dikelola, nah itu diangkut oleh PUPR untuk dibuang ke TPS 3R. Jadi di sana itu tidak ada penumpukan masalah sampah. Jadi tidak ada kesan kita pertama TPS 3R itu tempat pembuangan sampah. Tapi di situ TPS 3R itu adalah tempat pengelolaan sampah. Jadi setiap sampah yang masuk di TPS 3R itu dikelola. Jadi tidak ada. Jadi setiap hari itu tidak ada penumpukan. Setiap hari dikelola sampai habis. Nah, besok datang baru lagi, dikelola lagi seperti itu sehingga hasilnya nol. Jadi itu seperti itu. Jadi tidak ada yang sampah yang menumpuk itu. Kalau setiap ada juga PUPR juga ngambil daripada sampah yang tidak bisa dikelola oleh TPS 3R itu sendiri. Jadi itu ya Pak, saya pengelolaan sampahnya dan ada beberapa outputnya kayak pupuk juga ya Pak saya. Iya. Tapi pada intinya di awal tadi yang Pak Musa katakan yang ini menarik nih. Jadi intinya di awal kita buka TPS 3R ini bisa membuka lapangan buat masyarakat di daerah dari Desa Pahit Baru khususnya untuk dapat pekerjaan ya Pak Musa. Nah jadi semoga saya nanti di tempat Pak Sukarman juga gitu Pak ya. Jadi dengan ada yang dibuka TPS 3R itu ada masyarakat yang terbantu ekonominya dengan itu. Selain itu Pak harapannya Pak dari kalau kata Pak Musa studi tiru nih Pak. Studi tiru tapi nanti ada modifikasi pasti dari sana ya Pak. Jadi apa Pak harapannya Pak setelah ada studi tiru ke Desa Pahit Baru nih Pak? Baik. Banyak hal yang sudah kita dapat hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa terapkan di desa saya itu. Terutama tentang TPS 3R ini tadi. Pertama ya, yang pasti sampah sudah tidak bertaburan di mana-mana. Seperti yang kita lihat sekarang lah di tempat saya. Memang sampah warga tuh tidak terlalu memperhatikan lah. Dianggap sudah biasa gitu kan. Masih parkir sembarangan Pak ya. Tapi kita kan dengan adanya ini kita serius ya kan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terutama membuka lapangan kerja, biarpun 7 orang kan nama pun lapangan kerja. Kedua paling tidak lingkungan menjadi bersih, ya kan. Lalu hal-hal lain yang saya dapat di sini, mungkin nanti kalau masih ada yang kurang, karena Pontianak ini tidak terlalu jauh, insya Allah sambil jalan-jalan ke Pontianak ketemu lagi beliau. Oh boleh, boleh Pak Musa ya. Saya kepala desa Pal ini memang terbuka lah, ya. Sekaligus mengundang beliau untuk datang ke, tapi saya tidak bisa menunjukkan prestasi apa anda itu, tapi saya mau tunjukkan ini desa saya Pak, kan. Jadi beliau aja Pak, saya enggak iya, Pak. Semua. Kebetulan beliau katanya ada rencana mau ke Melawi, ke Sintang. Beliau suka jalan-jalan memang Pak. Saya beliau untuk mampir ke desa saya. Siap. Kepada Pak Kepala Desa dan stafnya, saya selaku Kepala Desa Pal menyampaikan ribuan terima kasih atas sambutannya. Saya ndak menduga nih, ini resmi benar nih saya bilang kan. Saya ndak bayangkan. Pikir saya kan udah ketemu kepala desanya, kita ke TPS-nya langsung, ndak lah terbayang ada forum resmi ya kan, antara desa Pal sama desa Pahit Baru ini. Tapi ini bagus, ini ini kan ndak terasa, ndak terasa bagi kita, terutama bagi saya kepala desa. Mungkin suatu saat saya didatangi desa lain, ini pengalaman saya siapkan, kita tinggal. Iya, siap. Itu. Jadi betul-betul berharga lah kunjungan saya hari ini ke sini, silaturahmi ya, bukan kunjungan. Silaturahmi saya di Desa Pahit Baru ini. Iya, siap. Alhamdulillah banyak yang bisa. Terima kasih. Berkesan sekali Pak ya. Terkesan. Kalau beliau Pak, nggak usah ditanya Pak. Bapak kapan mau undang? Langsung cabut nih Pak. Suka berjalan beliau nih Pak. Pokoknya luar biasa lah. Ya intinya Pak, kita ini kan harus banyak belajar. Dan yang harus kita tanamkan, kita harus punya rasa dengki. Betul. Dengki dengan kemajuan desa-desa lain. Betul. Nah, karena kan kalau Bapak baru, kalau saya ini kan baru menanamkan fondasi desa saya yang baru juga. Nah, artinya kalau kita menanamkan fondasi itu kan harus kuat. Jadi yang mau menggantikan kita nanti itu kan sudah
sudah mencapai titik bahagianya sebuah desa itu sudah mereka dapatkan. Nah itu yang sebenarnya yang harus kita tanamkan seperti itu. Apalagi bapak orang baru. Nah ini dia ini pensiunan polisi. Oh, purnawirawan. Bukan, dia belum pensiunan, tapi dipinta oleh masyarakat bahwa dia ini harus jadi kepala desa. Mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Pensiunan dini iya, gitu. iya, Artinya iya, memang iya. masyarakat berkehendak banyak terhadap Pak Sukarman. Tetapi dalam perjalanannya saya pandang Pak Sukarman ini, ini Pak Kades ini punya dengki yang tinggi. Ya, karena apa? Karena dia bagaimana memajukan desanya dengan dia studi tiru ke beberapa desa ini, dia sudah menunjukkan bahwa dia punya komitmen untuk memajukan desanya. Nah seperti itu. Saya mendapatkan nilai-nilai positif dari Pak Kades Pal ini yang seperti itu. Gitu, Pak. Jadi dia punya rasa dengki yang tinggi. Pokoknya Dan kalau mungkin, desa sana inovasi. ya, apa saja yang dipandangnya nanti suatu saat dia bisa dia juga mau. Jadi Iya, kita harus benar-benar. begitu Pak, kita pandang apa yang terbaik untuk desa kita buat seperti itu. Nah karena kita mengelola dana desa ini bukan mengelola dana pribadi kita. Nah seperti itu yang harus dulu dianakan. Jangan mengelola dana desa itu seperti mengelola dana pribadi. Tapi kelolalah dana desa untuk masyarakat desa kita. Jadi sama sebenarnya backgroundnya sama nih Pak Musa dengan Pak Musa. Nah, makanya saya bilang dengan Pak Sukarman tadi ini ada kemiripan. Pertama Pak Sukarman ini tidak ada punya niat untuk menjadi kepala desa. Saya juga seperti itu dulu. Tidak ada niat karena jadi tim sukses ketika kita berjalan di masyarakat dengan tokoh masyarakat dorong kita. Tapi Pak Sukarman ini memang kemauan masyarakat, dia tak ada punya niat tapi dorongan daripada masyarakat. Nah seperti itu. Yang keduanya kami ini sesama memimpin di desa yang multi etnis. Nah di desa Pal juga seperti desa Paribaru, semua agama ada, semua suku juga ada. Nah seperti itu. Banyak kesamaan. Yang ketiga yang paling jelek lagi, kami ini sesama gaptek. Jadi ada 3 kesamaan kami dengan Pak Sukarman. Sama gaptek. Tapi enggak menyurutkan semangat untuk tetap digitalisasi desa ya Pak Musa ya. Pasti. Kita yang namanya kemajuan kita harus banyak-banyak mengintip orang lain. Bayangkan Pak Kaman, Pak Musa gaptek ya punya podcast. Apa gitu ini enggak gaptek gitu Pak. Jadi insya Allah nanti desanya Pak Sukarman juga bisa ada percepatan ya Pak ya. Karena kalau saya lihat dari historinya biasanya memang pemimpin yang enggak mau maju yang didorong rakyat itu yang insya Allah punya komitmen yang bagus untuk masyarakatnya. Semoga bisa amanah lah Pak ya dan membahagiakan masyarakat yang dukung Bapak nih kayak gitu Pak. Begitu Pak Musa ya. Jadi itulah dari singkat minta waktu sedikit. Iya boleh Pak. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Musa, Kepala Desa Paribaru ini yang telah menerima kami untuk silaturahmi di sini. Mudah-mudahan betul-betul bermanfaat. Apa yang kami dapatkan di sini saya bawa ke desa saya. Siap. Jadi thank you banget buat Pak Musa. Terima kasih juga buat Pak Sukarman udah mau masuk ke podcast ini Pak. Jadi buat teman-teman semuanya, itulah di cerita kita tentang silaturahim antar desa, Desa Pal dan Desa Payet Baru, bahas tentang TPS3R, tentang bagaimana pengolahan sampah, dan banyak kesamaan antara kedua kepala desa ini teman-teman semuanya. Jadi sama-sama kepala desa yang didorong sama rakyatnya. Nah itulah yang biasanya pemimpin yang kayak gitu yang lebih baik berperan di masyarakat di sekitarnya. Dan terbukti alhamdulillah Desa Payet Baru sudah punya percepatan yang luar biasa. Dan insya Allah setelah ini Desa Pal juga menyusul Pak ya. Dan saya masih mencatat nih Pak, jangan sampai nanti kalau udah diundang saya tidak diajak nih Pak Musa ya. Jadi saya ingin main juga ke tempat Bapak di Melawi di Desa Pal. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak Pak Musa, terima kasih banyak Bang Karman dan Pak Dirut kita dari BUMDes Desa Pal. Buat teman-teman semua Payet Baru Podcast, thanks for watching and see you next video.